pantau lebih dalam lagi seberapa cepat dia untuk mendapatkan fracture. Karena dia butuh banget fracture ultimate-nya dia untuk bisa nge-deal damage langsung ke backupin yang lain yang kira-kira lagi kurang untuk laningnya. Okay, so without any further ado, let's go jump to the land of Dawn MPL Arena. Mana suaranya? Oke, ini dia pertarungan The Battle of Blue Rebellion Esports berhadapan dengan EVOS Glory. Membuktikan siapa yang lebih biru dari match kali ini. Keduanya sama-sama butuh poin. Dan ngomongin soal jungle, pattern jungle di awal, ya ini Nolan. Memang sih nggak kalah jauh. One last hit, be careful, masih bisa mundur ke area belakang dari sosok Swelo. Kan masih bisa clear juga dan level 2-nya nggak terhambat kok. Betul, masih bisa kembali ya sekarang ya. Buat jalan juga, dan itu dia tempat recall yang berbeda ya, karena bakal dicek pasti dengan kehadiran dari Astral Spear dan bahkan Auditisi diberikan pressure yang cukup besar datang dari Dreams. Jelas ya, Mino dengan konklusif. Ini yang bikin tadi darahnya Swelo juga sampai sekarat banget tadi. Oke, dan perbedaan dari kedua jungler jelasnya di sini karena tank yang dipakai Barats, emblem tank bagi Vincent juga membuat dia akan jauh sangat-sangat tebal, sedangkan dari Anavel ini butuh banget untuk penetration. Tapi Trill yang dibawakan bersama dengan emblem assassin. Kalian buat farmingnya sih harusnya Om, biar nggak lama juga, nggak kalah pattern. Lihat, ini udah mulai invade jungle loh, dia udah menangin satu creep secara nggak langsung. Yap. Tapi kekuatan dari si Nolan sendiri ya di early game ini, potensi dia bakal kita lihat nanti ketika ada setup di turtle yang pertama. Karena dari sisi Rebellion, mereka punya power ini buat bisa nabrak nantinya. We'll see ya, dan bisa soal item Fury Hammer nih, udah mulai ada di tangan dari sosok Nolan juga nih Om. Ya, dan lihat bagaimana Brad juga memberikan pressure berkat range ya. Yang memang Kari di sini range-nya lebih pendek dibandingkan dengan Roger juga, jadi dia bisa dicicil. Dan satu steel like plate bahkan dibeli item defensif bagi Moai. Ini mau nggak mau sih, match up-nya Roger juga kan. Itu bakal ngeri kalau dia sampai salah-salah sedikit dari positioning, itu bakal dipanis. Namun untuk turtle pertama, ini akan membuktikan juga nih, biasanya Nolan itu pakai metode mirroring. Atau dia akan gerak ke objektif sebaliknya, dan lihat, tidak bergerak juga kebetulan. Oke, wise move dari sosok Anavel, tapi nampaknya ada pertemuan di area objektif Turtle yang sepenuhnya dipimpin oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Free Turtle, tapi ada Novenda dikonekkan lagi dengan satu buah serangan tambahan, namun Dream still survive di area mid lane. Flicker yang terpaksa digunakan dari Dreams, informasi yang cukup mahal juga. Ini ganking ke goldnya bisa jadi terhambat dengan gak adanya flicker dari Dreams. Ya, tapi dari EVOS sendiri, mereka sadar kalau mereka nggak bisa untuk menangin kontes di Turtle yang pertama. Mereka menukarkan dengan purple buff sehingga agak mencegah Vincent lebih cepat jadi untuk baratnya dia. Ada talent predictions ya, baik Samsung Galaxy, di mana kali ini kita cukup satu suara ya, imbang ya. Ada dua suara untuk Rebellion Esports, tapi wait a minute, ada satu buah gerakan, nampaknya penelanan mengerek ke Red Dreams again and again. Dreams still survive, masih bisa selamat. Oke, untuk pattern di awal masih aman sih, dan levelnya juga masih nggak berbeda terlalu jauh. Bahkan dari goldnya ini tipis banget bos. Mungkin nanti yang buka adalah yang ambil first bloodnya nih. Oke, karena masih benar-benar damai ya semuanya ya. Saling screening satu sama lain, nge-mirror juga, dan bahkan untuk di area topnya ini belum ada pertikaian yang terlalu dalam juga. Tinggal Anavel mau nunjuk kemana dulu, karena dia sebagai assassin, dia bisa untuk backupin teman-temannya dengan damage dia. Barat udah lead loh, udah lead dari segi leveling, Kasnya still survive, tapi Dreams lagi-lagi menjadi bulan-bulan dari warga Rebellion Esports, dan first blood finally tercipta, berhasil diamankan oleh seorang Moai. Oke, kelihatan banget memang nih dari gerakan-gerakan agresif, tidak ada flicker dari Dreams, langsung dipanis juga Rebellion. Mereka masih ada di temponya untuk sampai saat ini, tapi nanti Farlane-nya nih, ngomongin landing jauh juga, ya harusnya Kars lebih unggul lah daripada Export sendiri. Ya, tapi sementara waktu Kars ini di pressure ya, karena semua bantuan ternyata bukan dikirimkan menuju ke Franz, tapi menuju ke Fluffy yang berada di area top lane. Karena EVOS mungkin mereka juga sadar kalau dibiarkan Vidaga Armor bisa pecah terus-terusan, ini bahaya banget. Nantinya Kars selain daripada bisa pressure Fluffy-nya, dia akan punya mobilitas untuk membackup mendapatkan objektif. Oke, ditarik. Lagi-lagi Armo Vendor connect area satu clear. Dreams bukan sasaran yang empuk nampaknya, yang ngebuat dari Rebellion tarik mundur lagi secara teratur. Harusnya sih kali ini akan terjadi kontes perbedaan level. Anavel dia lebih unggul satu level, retribusinya akan lebih enak. Namun jangan lupa, banyak sekali efek sisi yang bisa ditimbulkan oleh Rebellion. Dan itu yang bahaya memang dari efek sisinya, dari Ruby dengan Emerald Pendant yang bahkan Vincent yang bisa tiba-tiba masuk dengan Detonus Welcome yang harus diwaspadai Anavel. Oke, tapi nampaknya sudah ada satu persinggungan. Turtle yang berhasil diamankan dengan retribution checkpoint dari Anavel, dan mundur secara teratur menjadi pilihan yang cukup bijak dari EVOS Glory. Sedikit demi sedikit mulai mengejar, namun Battle of Gold Lane hampir saja tadi diadu mekaniknya, tapi perbedaan dari Roger yang lain.
sempat ya mundur di sana. Untung memang Dreamsnya tadi nggak tepat waktu juga datangnya ke area bawah. Iya kan, makanya jadi agak telat lah timingnya. Namun ini bakal ditabrak lagi. Wow, instant kill Cruncher. Gara-gara Swallow yang cuma numpang lewat di area river. Yap, itu dia susahnya memang ya. Ketika ada Nolan di tim lawan, kita tuh harus benar-benar peka dengan minimap. Tanpa kehadiran dari Nolan, dia bisa aja tiba-tiba memberikan instant burst damage dan langsung kabur dari situasi tersebut. Apalagi kalau di bawah tempo farming kayak gini, jujur EVOS yang akan lebih enak nih dari sisi jungle ya. Karena ya kita tahu Barat digunakan biasanya untuk invade jungle, untuk menangin objektif. Dan sekarang itu yang nggak didapetin sama Rebellion. Ya, gak ada invasi terlalu dalam ya dari Rebellion sendiri, mana mereka masih berusaha untuk mengcover wilayah mereka sendiri nih, belum nyebrang. Ini dia ya, yang ngebuat pattern jungle dari Anavel dari tadi lancar jaya banget, putar-putar yang akhirnya bisa dapetin karya objektif point eliminasi. Gap level juga udah mulai terasa di satu level antara Vincent dan juga Anavel. Mereka mau coba tuker kah? Tuker bisa jadi di topnya karena sudah mulai ada gengking di bawah nih. Ada yang menghilang ya, tapi nampaknya dari Dreams masih bisa menghindari karya tersebut. Sakit Satu banget. objektif Barat berhasil dihancurkan di area top lane. EVOS Glory memimpin dari segi objektif, tapi nampaknya Dreams tidak mengenai target operasi, tidak ada yang terkena, tapi satu objektif Barat masih bisa diselamatkan. Digunakan untuk memukul mundur mungkin niat dari Dream sendiri. Tapi jangan lupa ini yang ngambil farlane-nya Anavel. Dia akan semakin fight lagi nanti dan impact-nya akan semakin dahsyat. Oke, ada 1v1 situation di area top sana, tapi di area bawah sudah ada meledakan. Lost Insanity mengarahkan beberapa member yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Fluffy berhasil mensecure area satu player, tapi nampaknya Auditisi pun tidak bisa bertahan dan Fluffy yang tertinggal dari kawanan harus tewas di area bottom lane. Space yang diberikan Fluffy sangat-sangat besar, bahkan lihat Cars-nya langsung dihambat lagi demi adanya turret yang mungkin bisa dicicil. Sementara itu objektif Turtle kembali di-secure untuk EVOS. Ya, banyak kemenangan tadi untuk EVOS Glory ya. 2 poin kill, 1 turtle juga, dan bahkan rotasi yang bisa dibilang terlambat karena Kars masih harus membersihkan lane dia yang sedang diisi oleh Anavel. Jadi Anavel secara tidak langsung level dia udah mulai lari loh dibandingkan dengan Vincent. Set udah 12 ini, baru menit 7 nih. Ya, dengan item Hunter Strike dan juga satu Sea Halberd. Ini bakal mengincar adanya penetration buat di early jelasnya. Ya, dan efek punish dari si Halbertnya juga ini pasti nyala terus karena memang keras-keras lawannya. Betul. Tadi kan pakai masalah apa sih? Iya, harusnya ya. Dia seasonal hunter. Season tadi. Season Season hunter trio. Hunter. Oke. Rotasi yang dimiliki juga dari sosok Anavel ini belum bisa diketahui jalannya dari teman-teman Rebellion. Dan kalau bicara soal Rebellion ini udah berada di posisi yang gak cukup bijak. Outer middle turret belum tumbang, tapi udah mulai ada bau-bau invasi terhadap jungle dari sosok Vincent loh. Mereka nggak takut bahkan untuk pick di bagian belakang. Nah masalahnya nih, semakin munculnya Roger, semakin variatif dari sisi emblem dan juga itemnya. Brand sekali ini bermain dengan attack speed, corrosion, Demon Hunter Sword, dan mungkin nanti Golden Staff. Oke, tapi sudah ada satu dominance sebagai auditisi. Lihat bagaimana Anavel dengan positionnya Moai. Jangan sampai salah jalan dan bahkan Swallow. Swallow. Anavel surprise! Sebuah Swallow harus tumbang di kali kedua. Wah ini unggul jumlah nih, enak banget untuk nabrak objektif. Apapun yang mau diambil oleh EVOS mungkin bisa diusahakan sekarang. Ini turret yang bakal menjadi kunci Rebellion juga mungkin bisa dihancurkan. Oke, ada perbedaan kuantitas di sana, tapi teman-teman dari EVOS Glory masih jaga jarak aman ya. Wave minanya masih bisa di-clear. Ya, 2 kali terpick off oleh Anavel dengan kondisi yang hampir sama. Dikagetkan dari balik lumpur. Ini tuh yang menjadi kunci sekarang bagi Rebellion. Mereka butuh mata yang mengisi area rumputan. Maka dari itu juga mereka harus hati-hati. Mungkin lebih aware kali ya. Sama rumput yang belum terbuka tuh, ya udah jangan lewat situ aja. Terus Jadi langsung dicek tuh awal sekarang. kan. Oke, dan Lord sekarang muncul. Dan hati-hati nih, masih ada spot dari Cars di bagian atas. Dia muncul. Jadi informasi juga pasti ada 4 lawan 5. EVOS bisa unggul dari gerakannya. Oke, we'll see ya. Sudah mulai setup. Nampaknya teman-teman dari EVOS Glory udah memancing keributan nampaknya di area Lord. Tapi Vincent ini nggak mau terpancing juga karena true damage dari Fluffy udah berasa banget loh. Oh, meleset. Atau pendeknya nggak connect ke area siapapun. Informasi penting nampaknya berhasil diamankan oleh EVOS Glory. Ya. Delaynya nggak terlalu lama juga kebetulan. Tapi paling nggak sampai Cars-nya tuh bisa hadir nih. Dan sekarang Rebellion akan fight dengan jumlah yang sama. 5 lawan 5. Tergantung nanti inisiatornya bakal seperti apa. Karena jangan lupa Dreams dengan pikirnya masih ready. Ya, tapi lagi-lagi sih Vincent yang dicicil ini bahaya banget ya. Fluffy masuk ke depan, fire stack kebakar buat true damage-nya membuat Vincent kalau mau fight udah separuh HP. Oke, sudah ada satu buah serangan yang memakan karya Fluffy. Hanya skirmish kecil yang belum ada follow up lebih besar lagi.
Nampaknya yang dibentuk oleh teman-teman dari Rebellion, begitu pun juga dengan EVOS Glory. Dan Lordnya ini masih jadi baitingan terus nampaknya dari teman-teman EVOS. Bahkan sampai Flavinya udah mau ada Kiraga Armor lagi loh. Dia cari baterainya dari Lord. Ini yang enak nih dari export untuk teamfight jangka panjang. Selama nggak dipanis, ya dia bakal bisa recover lagi. Benar, dan juga terdamage ya. Makin lama juga. Oke, ini fine. Oke, langsung di all in. Lord yang berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Glory. Tapi nampaknya ada satu bomb yang Fury juga yang bakal di follow up dengan damage jadi kalau seorang Brand. Satu point down mengarahkan dua player. Oswelo berhasil mengarah ke area pertukaran di mana Dreams-nya hilang. Namun pertukaran berhasil ditukar satu. Tapi mereka masih mau lebih. Ransnya damage ke area objek tanah di follow up lagi dengan satu point damage jadi kalau seorang Glaukun. Mengarahkan satu. Hero terakhir double kill. Rosil diamankan oleh seorang Glaukun. Dan Browns-nya masih bisa selamat dengan setetes darah terakhir. Dive ke bagian turret bukan menjadi masalah. Tempo sekarang ada di EVOS. Mereka dapetin Lord-nya dan mereka menangin team fight-nya. Lord yang didapatkan dengan cukup mudah juga kalau bisa kita bilang tadi. Dikarenakan nggak ada kontes yang waktu mereka mau kontes, ya Lordnya sudah habis tiba-tiba. Karena kita tahu Lordnya tadi kan dipakai buat ngisi baterainya si Fluffy. Betul. Dan itu kecicil. Lordnya kecicil dan mudah banget untuk langsung diambil oleh Evo Sonic. Itu damage yang diberikan oleh Anaval udah mulai eksplosif itu bahkan juga dengan Brunsling. Makanya kan perbedaan sekarang goldnya udah mulai terasa nih. 5.000 gold. Tapi dari segi item full damage nih yang ternyata dari Anavel. Ya, Navel full BOD untuk next itemnya bakal jauh lebih perih lagi. Terutama ya ketika dia mengincar antara Marksman bersama dengan Mage. Visuelo sedang dalam kondisi yang ditargetkan oleh pemain-pemain EVOS. Auto instan sih, itu akan selembut tisu ya tubuh dari sosok Swelo yang udah mulai diamankan dan dipantau terus oleh sosok Anavel. Dan Lord kali ini udah mulai berada di bibir base bottom turret. Nampaknya ada penjagaan yang cukup ketat di area sana, tapi masih bisa teori disiplin dari EVOS Glory. Masih bisa bertahan juga nih Rebellion-nya. Gak ada satu buah base turret pun yang hilang. Tapi balik lagi ngomongin soal Nolan nih, Anavel. Biasanya Nolan itu di item terakhirnya suka pakai antivirus juga loh. Untuk menahan damage biar nggak terlalu instant kill. Karena memang dasarnya Nolan akan maju ke depan kan. Ya. Atau ya kalau mau ya lebih pasti lagi buat item defense ya Immortal aja. Daripada bingung juga ya. Tapi Fluffy dengan satu Immortal, Viragarva punya Immortal juga punya nyawa dari Xbox-nya bakal banyak. Wow. Oh ay. Perih abis damage yang diberikan oleh Falcon itu jaraknya jauh banget loh. Bisa jadi yang jarak maksimal ya. Yes. Makanya damage juga kelihatan. Nggak, masih aman sebetulnya tadi Yes, Vincent. secure. Dia secure untuk purple buff-nya. Dan sekarang nih, ngomongin soal Rebellion juga. Mereka dengan mode defensifnya, tapi jangan sampai lupa untuk trappingnya mereka. Karena menurutku Rebellion tuh kuat loh ketika mereka ngejaga sebuah zona. Oke. Mungkin mereka memang kuat ya, tapi selalu kecolong dari sisi si Swelo-nya. Nah, Rankingnya ya. Betul, tanpa adanya Swelo, mereka nggak punya Eternal Guard, mereka nggak punya efek Fear lagi, Terrify yang bisa dikasih dari Vexana. Dan membuat ya akhirnya di depannya bisa bolong, dimakan sama Fluffy. Ditambah lagi dari tadi momen dari Audit TV benar-benar belum bisa dioptimalkan mengarah ke area target operasi yang pas ya. Karena sosok Dreams nampaknya belum bisa di meltdown dengan adanya follow up jarak yang cukup jauh juga. Tapi Lord ini penentuan Lord kedua yang apakah bisa dijangkau oleh Vincent di Lord kedua kali ini. Makanya nih udah jadi Lord Enhance juga. Yes. Dan lagi-lagi cardnya pasti muncul sebelum setup juga dilakukan. Jadi informasi tetap akan didapetin. Ya. Yang buat sulit buat Rebellion sekarang, mereka nggak punya healer, jadi mereka nggak bisa terlalu lama juga bermain di area seperti kalau kena poke damage dari Novaria. Nah itu dia, apalagi distractions dari Fluffy ini benar-benar ngeganggu banget frontliner dari Rebellion Esports. Dan kali ini masih terus kembali dipancing nampaknya yang tidak bakal dihentikan oleh teman-teman dari EVOS untuk mengarah ke area teamfight di area Lord Enhance. Oke, reset lagi dari Lordnya, tidak terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Lord nih, pegang Lordnya tuh lebih enak untuk EVOS tau. Fluffy ini karena ada baterai yang selalu jatuh nantinya. Ya darahnya kayak unlimited. Betul. Dan lihat bagaimana dari Rebellion juga bisa dipukul mundur karena itu tadi mereka nggak punya yang bisa meng-heal, jadi untuk sustainnya ini agak berterhambat Rebellion. Ya itu dia, apalagi Fluffy udah terbaut immortality yang ngebuat dia bakal pede untuk terus memberikan zoning out ke area pemain-pemain Rebellion yang masih belum mau terpancing. Tapi nampaknya ada Terrified Effects yang sudah mulai terpancing. Kali ini ada Flicker, ada Fury yang langsung di-follow up di ulti TZ. Tuba menjadi korban pertama, Vincent tertinggal dan berada menjadi bulan-bulan dari pemain-pemain EVOS Glory. 2 pemain down untuk nothing. Makin terbuka lagi setup objektif Lord yang mungkin saja bisa menjadi gratis. Landing mereka juga cukup rapi dan ini bakal cepet banget untuk Lordnya. Benar, tanpa Vincent ini akan menjadi Lord Enhance yang bakal dipegang oleh EVOS Glory. Dan lagi-lagi zoning yang manis tadi.
menargetkan ke Fluffy yang langsung dibalaskan dengan Last Insanity plus Flicker juga. Bahkan dapat cah immortalnya Fluffy loh. Ya. Itu dia, karena memang pokingan damage yang biasa dilakukan untuk pecahin Viraga armor itu kayak harus all in gak sih? Dari Moege harus buka ultinya, bahkan kayak dari Kars menurut gue satu-satunya sebenarnya yang paling enak untuk pecahin Iya. Viraganya. Tadi Kars itu mau masuk dari belakang. Cuma di belakang, Anavel juga udah siap tadi. Nunggu Jadi, juga kan? Dia nunggu di sana. Jadi waktu Kars mau masuk motong di belakang, dia harus duel dulu lawan Anavel dan akhirnya bisa diusir mundur juga. Dan ya kita melihat bagaimana item dari Anavel juga. Wow, ini mau kemana lagi? Last itemnya Endless kah? Endless battle harusnya. Endless kah sekarang yang bakal dibuild oleh dia? Full damage. Dan itu Rogernya udah selesai loh. Golden main attack speed ya. Iya kan? Corrosion, Demon Hunter ini banyak sekali nih Roger dengan build yang berbeda. Itu yang gue bilang, cewek kemarin pakai Thunderbelt sama pakai Endless Endless, Battle. ya. Oke. Tyler pakai Critical, Husclaw, dan Berserker. Dan lihat, dengan Lordnya sudah mulai hadir, top lane masih dikontrol, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke dalam base dari Rebellion. Oke, Lord ter-enhance sudah automatically jump mengarah ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Satu base tanda tapi yang berhasil diamankan, tapi Bimban terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Brand satu pemain jauh dari Rebellion Esports, tapi nampaknya belum berhenti sampai di situ, di mana base kedua akan menjadi pertaruhan dari EVOS Glory. 3 base in total berhasil diamankan. Oke, bahkan dari Bransnya, dia dengan human formnya aja om. Dari jauh ditembakin terus sama Brans, dia nggak berubah sama sekali. Menjadi wolfnya, dan damage-nya itu sakit banget. Dan tadi itu aku lihat dari tadi dia nggak berubah. Wah. Dia cuma stay di sana nembak-nembakin. Karsnya berhasil mengamankan karya Cloudgun yang tertinggal, tapi Brans bakal coba untuk membalaskan kematian dari Cloudgun. Kars mau kemana? Bakal coba untuk di follow up lagi, dan satu pemain down unstoppable untuk seorang Brans. Itu dia tadi tembakan dari Brans. Dari human form yang persenan HP yang bikin tadi damage-nya benar-benar gak ketahan. Bener, dan juga kan maininnya dia itu kan item-item attack speed ya. Yes. Dan bahkan satu Windtalker juga sekarang sudah berhasil dibuy oleh Brand, menambahkan lagi buat attack speed tambahan. Itu akan semakin perih lagi untuk hero Glass Cannon yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Dan bahkan ammo banditnya tidak mengenai target operasi. Permainan laning jauh dari Kars pun terbatas loh dengan adanya team fight tiba-tiba dan cepat banget temponya dari EVOS. Oke, tapi ya kita tetap harus lihat nih Rebellion yang berhasil tetap untuk ke defense. Dan gue suka banget sih tadi flanking dari Kars, dia berani banget, dia ngeliat Claw sendirian itu langsung ditabrak, dia nggak ragu sama sekali, dia dapetin point kill. Itu yang bikin nafas dari Rebellion jadi lebih panjang kan? Ya, mereka butuh banget untuk bisa mengincar ya, memberi damage atau poke damage dari EVOS sendiri, karena dari tadi memang Cloudgun-nya di belakang. Ini susah banget buat bisa ditangkap. Ya. Penjagaannya juga banyak. Dari asal speed-nya yang connect-nya juga damage-nya udah besar banget. Jadi ya itu yang buat Kars sendiri harus mengupayakan segala cara untuk bisa masuk ke area belakang. Mengingat hero dari Rebellion ini juga bukan hero-hero yang bisa menjangkau ke area backline dari EVOS yang benar-benar free. Lord ketiga sudah kembali mencuri perhatian dari kedua belah tim. Tunggu Lordnya evolve. Nah ini dia, Lord mungkin evolve. baru di setup lagi, mulai ditarik. Namun jangan lupa nih, dari Rebellion keunggulan mereka adalah flanking. Mungkin saja, ke spot nampaknya karena tadi ada Astral Meteor keluar. Oke, sudah mulai terpantau. Sudah mulai terspill beberapa posisi pemain-pemain yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Vincent coba untuk menjaga perimeternya untuk bisa menjangkau ke area Lord. Tapi lihat cicilan damage dari Fluffy. Tapi free Lord nampaknya gagal di take hero lagi teman-teman dari EVOS Glory. Mereka bakal coba all in untuk teamfight maju ke depan. Ada Last Insanity meledak mengarah ke area satu. Pemain Vincent tumbang menjadi korban pertama dari big teamfight tersebut. 40 detik tanpa adanya Vincent Lord yang sebentar lagi hadir ini, Lord Evolve cukup berbahaya. Tidak ada best turret lagi untuk Rebellion. Ya, dan itu bahkan yang bisa menjadi badan sebenarnya bagi Rebellion. Dan sekarang mereka tanpa badan di depan, ini hanya akan mengandalkan berarti untuk Eternal Guard. Moai ini chance-nya untuk bisa nge-deliver damage ini bakal tersendat jauh. Oke, Lordnya sudah beberapa jengkal lagi di depan mata teman-teman dari Rebellion. Tapi lihat Swaylordnya masih bisa mundur ke lagi.